Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini dan sebelum Ustazah menjelaskan materi yang akan Ustazah bawakan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Apakah Ananda sudah mengetahui bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah? Nah, mari kita simak penjelasan yang akan Ustazah jelaskan. Yang perlu diperhatikan dalam membaca isti'adzah dilakukan ketika kita mulai membaca Al-Quran, baik di awal, di tengah surat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl yang ke-98, artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi isti'adah ini adalah bacaan ta'awuz. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW membaca basmalah itu hanya ketika di awal surah saja, kecuali surat At-Taubah. Beliau hanya membaca isti'adzah tanpa basmalah. Jadi, Ananda semuanya, jika kita membaca Al-Quran dari awal surah, maka kita membaca dengan isti'adzah dan basmalah. Kemudian kita sambung dengan awal surah. Adapun apabila kita membaca Al-Quran dimulai dari tengah surah, maka dicukupkan dengan membaca isti'adzah saja. Nah, semoga Anda memahami pengertian dan cara membaca isti'adzah. Cara membaca isti'adzah ini dibagi menjadi empat cara. Yang pertama, dipisah semua dan cara ini lebih utama. Contohnya itu, kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakaf. Nah, ini adalah cara yang pertama, dipisah semua dan cara ini lebih utama. Yang kedua, menyambung isti'adzah dengan basmalah. Nah, ini juga dibolehkan ya. Cara membacanya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan waqaf. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surah. Dan ini adalah juga cara yang diperbolehkan. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita wakafkan, kemudian kita sambung bismillah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, menyambung semuanya. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, cara yang keempat ini bisa dilakukan bagi orang yang memiliki nafas yang cukup panjang, seperti itu ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang cara menyambung dua surah. Nah, ketika seorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca suatu surah, kemudian mereka berkeinginan untuk menyambung bacaan dengan surah berikutnya, maka hal itu diperbolehkan. Tapi ada 3 cara untuk menyambung dua surah. Yang pertama, yaitu dipisah lebih utama. Nah, sesuai dengan contoh, coba kita bacakan. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di mana semua ayat kita wakafkan dan kita pisah sesuai dengan ayatnya seperti itu. Kemudian cara yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi yang cara kedua ini di mana surah yang ayat terakhir dari surah pertama yang kita baca kita wakafkan, kemudian bismillah dengan awal surah yang ingin kita lanjut itu kita sambung seperti itu. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu disambung semuanya. Nah, cara ini juga boleh ya bagi ananda-ananda ataupun orang-orang yang memiliki nafas yang memungkinkan untuk menyambung dari akhir ayat hingga awal surah seperti itu. Contohnya, Ustazah bacakan, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu ya. Semoga Nanda paham dengan cara menyambung dua surah. Jadi ada 3 cara, dipisah semua lebih utama, disambung semua. Yang kedua ada menyambung basmalah dengan awal surah seperti itu ya. Yang ketiga disambung semuanya. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan cara menyambung yang salah. Nah, cara menyambung yang salah ini adalah menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti. Contohnya seperti ini. Contoh ini yang salah ya, dimana ketika seorang menyambung bismillah dengan akhir surah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, kemudian beliau menyambung qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini adalah menyambung yang salah karena hal ini dikhawatirkan basmalah akan menjadi bagian dari ayat pada surah sebelumnya. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang kecepatan atau ritme bacaan. Ada 3 ya kecepatan atau ritme cara membaca. Yang pertama itu adalah tarqiq, yaitu tahqiq ini yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Contohnya seperti kita sekarang pada saat proses belajar mengajar, maka cara bacaan tahqiq ini lebih tepat untuk kita karena dia lambat, tenang, dan sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Ustazah contohkan pada ayat yang pertama, bacaan tahqiq itu seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Nah, ini adalah contoh membaca secara tahqiq. Yang kedua, ada tadwir. Tadwir ini yaitu bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Nah, ini biasanya kalau contohnya pada syekh kita yang besar yaitu seperti Syekh Misyari Rasyid, beliau adalah membaca dengan cara tadwir, yaitu bacaannya kecepatannya itu sedang. Contohnya seperti ini. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Seperti itu. Itu adalah kecepatan sedang antara cepat dan lambat. Kemudian yang terakhir adalah hadhr, yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan gunnah, ikhfa dan sebagainya. Jadi biasanya ini digunakan oleh syekh-syekh di Arab Saudi ya. Banyak sekali mereka menggunakan bacaan hadhr, yaitu bacaannya itu cepat. Contohnya Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Lebih cepat dari tadwir dan lebih cepat dari tahqiq seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah 3 ritme bacaan. Untuk kita semua lebih diutamakan pada bacaan yang pertama yaitu tahqiq. Nah, mungkin
Hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan pada materi kita hari ini. Semoga Ananda memahami dan bisa dipraktikkan seperti itu ya. Alhamdulillah, syukron untuk Ananda semua yang telah memperhatikan videonya. Jika ada kesalahan, Ustazah mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada semuanya. Kita akhiri dengan membaca istighfar, kemudian doa kifaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.